Jadi kalau yang masih menggunakan cara-cara saling kunjung atau sub for sub dengan cara-cara lama yang dulu saya hafal ini teman-teman, karena tiap 3 menit, oh kita pakai 3 menit aja ya katanya, nanti kalau sudah 3 menit kita subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan diri saya sendiri dan juga kalian semua agar kalian itu cepat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publik atau jam tayang, agar kita semua cepat mendapatkan cuan daripada channel kita atau channel YouTube kita. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih atau apa sih penyebabnya dari channel kita atau video kita itu kok sering jam tayangnya itu drop atau turun ya teman-teman. Karena ada juga beberapa pertanyaan di channel ini bertanya bahwasanya kenapa Bang ya kok bisa jam tayang saya itu selalu drop ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebabnya itu tentunya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi kalau misalkan nantinya ada beda pendapat, kalian bisa sharing di kolom komentar. Dan jangan jadikan perbedaan itu untuk menjadikan kita bermusuhan ya teman-teman semua ya. Jadi sebelum saya itu melanjut untuk pembahasannya tentang penyebab daripada channel kita itu drop jam tayangnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, pastikan kalian support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini yang tentunya seputar YouTube teman-teman ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sejak di awal sudah mensupport saya dan juga sampai sekarang ini. Nah, saya akan langsung saja menyebutkan apa-apa saja sih penyebabnya yang membuat channel kita atau video kita atau jam tayang kita itu drop. Yang pertama itu tentunya adalah saling kunjung teman-teman ya. Saling kunjung itu juga bisa bikin drop jam tayang kita. Contoh saling kunjung yang begitu menonton cuman 3 menit langsung aja klik like, komen ya, itu dilakukan terus menerus teman-teman ya, tanpa adanya, kalau yang terbaru ini kan kita harus mengoplosnya, jadi seolah-olah itu penontonnya itu adalah real penonton asli ya teman-teman, karena bukan channel kita saja ditonton pada saat waktu yang sama ya teman-teman. Jadi kalau yang masih menggunakan cara-cara saling kunjung atau sub for sub dengan cara-cara lama yang dulu saya hafal ini teman-teman, karena tiap 3 menit, oh kita pakai 3 menit aja ya katanya, nanti kalau sudah 3 menit kita subscribe, komentar, dan juga nyalakan loncengnya, padahal itu tidak ada fungsinya ya. Itu juga bisa menurunkan jam tayang kita teman-teman. Yang kedua ya, yang kedua itu menonton video sendiri ya. Jadi menonton video sendiri dengan durasi yang lama dan berulang-ulang dengan akun yang sama tanpa adanya pergantian akun. Misalkan kalian mau menonton video kalian sendiri, itu jangan cuma di satu akun ya teman-teman, itu bisa drop ya. Kalau misalkan kalian mempunyai keinginan menonton video sendiri, itu kalau bisa perbanyak akun, misalkan 1 sampai 10. Jadi rubah-rubah, beda email semua ya teman-teman, beda akun, beda email ya, dan juga harus dioplos biar tidak drop ya teman-teman. Jadi yang berikutnya itu adalah membeli jam tayang. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh konten kreator atau youtuber pemula yang mungkin tidak sabaran atau tidak memiliki kesabaran ya teman-teman, karena pengen cepat-cepat monet, akhirnya melakukan pembelian jam tayang. Sebetulnya untuk pembelian jam tayang ini sah-sah aja ketika kalian itu mendapatkan ya
yang mendapatkan penjual yang memang amanah, tapi dampak daripada itu teman-teman sangat jarang sekali channel YouTube itu yang bisa sukses ya kalau membeli jam tayang. Dalam artian seperti ini, kalau dengan waktu dekat kalian itu tentunya view kalian akan tetap sedikit teman-teman ya, atau setelah pembelian jam tayang itu channel kalian itu malah akan sepi. Pertanyaannya di sini, apakah nanti bisa rame, Bang? Pertanyaannya itu saya akan jawab juga, ya bisa-bisa aja. Ya bisa rame, tapi nanti akan lambat karena channel kalian itu sudah terlanjur rusak karena membeli jam tayang. Jadi untuk ramenya nanti ke depannya itu masih bisa rame, tapi justru lambat. Dan juga ketika kalian sudah membeli jam tayang dan berhasil monet, tentunya pendapatan itu didapatkan dari hasil tontonan ya teman-teman. Kalau sedikit yang nonton ya mohon maaf, penghasilan kalian juga sedikit. Jadi membeli jam tayang itu memang bisa drop, kadang ada yang memang drop teman-teman ya. Jadi di sini itu jangan, kalau bisa dijauhin ya teman-teman, mending yang alami-alami aja. Nah, penyebab berikutnya itu adanya iklan di setiap video kita teman-teman. Untuk sekarang ini pokoknya video yang di atas view-nya itu di atas daripada 100 itu sudah muncul iklan-iklan ya. Itu memang kebijakan daripada YouTube, sudah muncul iklan. Dan uangnya kemana? Uangnya itu tentunya buat yang pemilik platform, yaitu pihak YouTube. Kalau kita belum dimonet, yaitu sah-sah saja. Jadi setiap 48 jam atau 2 hari itu kan ada akumulasi tontonan, jam tayang, dan di situ nanti akan dipotong penayangan iklan ya. Jadi itu tadi penyebab dropnya jam tayang kita ya. Nah, yang terakhir ini adalah kena karena YouTube itu setiap 1 minggu sekali ada kayak razia gitu teman-teman, mengecek youtuber-youtuber pemula yang mana mungkin ada yang melakukan pelanggaran ya, ada yang melakukan cara-cara yang curang. Jadi yang razia ini menjawab semua tadi yang di awal 1 2 3 4 penyebab itu ya. Jadi 1 2 3 4 itu ketika kalian lakukan, nanti pas ada razia YouTube tiap 1 minggu sekali itu akan kena ya. Yang jelas itu tadi dampaknya jam tayang kalian itu akan drop. Jadi mulai sekarang kalau bisa jangan lagi lakukan hal-hal yang tadi saya lakukan. Mending kita perbaiki konten kita agar menarik, thumbnail kita ya, kata kunci kita biar mudah mungkin ditemukan oleh calon penonton kita. Yang terpenting juga kita harus melihat pasar teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita punya pikiran bahwasanya di YouTube itu kita harus membuat atau membuat konten yang memang tidak ada dibikin orang. Padahal pemahaman seperti itu adalah salah besar. Justru kita itu harus membuat konten yang banyak diminati orang dan banyak dibuat orang karena pasarnya sudah ada ya, pencariannya sudah ada. Jadi ketika kalian itu tidak mau membuat konten tapi tidak ada dibuat orang lain, justru itu nanti tidak ada yang nyari ya teman-teman, karena memang tidak ada peminatnya. Sama halnya kalau kita membuka usaha, banyak orang-orang itu membuka usaha teman-teman semua. Di sini letak kesalahannya juga, ini hampir sama di YouTube ya. Membuat usaha, mereka itu cari usaha yang nggak ada orang jual ya. Ya kalau nggak ada orang jual itu otomatis belum tentu ada peminatnya. Justru kalau kita memilih usaha, mau membuka usaha, itu kita harus pilih usaha yang memang sudah ada peminatnya ya. Seperti halnya juga di YouTube, ketika kita pengen membuat konten YouTube, kita harus lihat pasarnya dulu ya, apa yang mana ada peminatnya. Jadi jangan berpikiran bahwasanya kalau itu jarang dibikin orang itu atau tidak ada dibikin orang itu nanti akan rame. Justru itu tidak akan rame teman-teman, karena memang tidak ada pasarnya. Jadi semoga ini dipahami buat
YouTuber pemula khususnya ya. Ya mungkin juga seperti saya. Sekali lagi ini pendapat saya pribadi. Jika ada pendapat kalian yang mungkin apa lain, boleh kita sharing pendapat di kolom komentar. Wajar kalau misalkan kita beda pendapat itu. Jadi jangan jadikan perbedaan pendapat itu untuk saling menjatuhkan satu sama lain ya teman-teman. Justru jadikan perbedaan pendapat itu untuk mengkoreksi satu sama lain, untuk memperbaiki apa namanya, konten-konten kita atau channel kita ke depannya harus seperti apa ya, seperti itu teman-teman. Semoga video ini mungkin bermanfaat. Silahkan share ke mungkin grup-grup YouTuber pemula yang kalian tempati ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube. Sampai jumpa di video-video berikutnya.